Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini Gemah Ramadan di Masjid Arif Nurul Huda, Mapolda, Jawa Timur, dengan mengangkat tema hikmah puasa dan implementasinya dalam kehidupan. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 yang bertepatan pula dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, kita semua diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Arif Nurul Huda yang ada di Mapolda ini. Semua itu adalah atas hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, mudah-mudahan siang hari ini betul-betul mampu menggetarkan jiwa raga kita menuju jalan keselamatan, jalan yang Allah ridhoi. Hari ini adalah zuhur, dan mudah-mudahan zuhur ini manakala kita lengkapi dengan apa? 4 rakaat sebelum sholat zuhur berjamaah ini, kemudian ditambah 4 rakaat sudah sholat zuhur. Mudah-mudahan nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'dahu harramallahu jasadu 'alan nar. Siapa yang mampu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin yang berbahagia, hari ini sesuai dengan yang tertera, hari ini saya akan menyampaikan topik tentang hikmah puasa dan penerapannya dalam hidup dan kehidupan kita. Puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa. Upa itu menghentikan, wasa kebiasaan. Berarti berpuasa atau puasa itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan, maka ketika puasa itu berhenti. Maka makna puasa ini cocok dengan makna siam, karena dalam bahasa Arab puasa itu adalah saum. Saum sebagaimana yang ditulis oleh Al-Jaziri dalam Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah, yang dikatakan saum itu adalah mutlaqul imsaki an kulli syai', secara mutlak menghentikan atas segala sesuatu. Kata menghentikan sesuatu atas segala sesuatu ini ternyata menghentikan kebiasaan tertentu. Kalau misalkan saumul kalam berarti dia betul-betul berhenti untuk ngomong, saumut ta'am berarti dia betul-betul berhenti untuk makan. Maka ternyata puasa ini juga bukan hanya dilakukan oleh manusia, karena sesungguhnya puasa ini juga syariat yang disyariat oleh Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ternyata konsep puasa ini juga dijalankan oleh binatang-binatang, bahkan tumbuhan pun berpuasa. Di mana sebagai satu contoh, ketika penguin hendak bertumbuh dan berkembang biak, maka penguin yang tinggal di daerah yang dingin, di daerah yang permukaannya nyaris es, sementara penguin itu bertelur. Dan syarat telur itu bisa menetas, maka telur itu harus dipanasi. Bagaimana prosesnya?
maka antara pinguin jantan dan pinguin betina itu bergantian berpuasa. Pinguin jantan itu berpuasanya 2 sampai 4 pekan. Dalam rangka apa? Untuk memanasi telur yang dihasilkan oleh pinguin betina. Sementara pinguin betina akan berpuasa 1 sampai 4 bulan. Terus menerus sampai pinguin yang kecil itu bisa tumbuh dan dewasa. Begitu pula ikan di daerah tertentu, manakala ikan itu berada di iklim yang panasnya lama banget sehingga mengalami kekeringan, maka ikan itu tetap hidup, tapi ikan itu membungkus dirinya, dan selama membungkus dirinya ikan itu berhenti makan dan minum sampai berbulan-bulan. Begitu pula beruang kutub itu pun begitu. Beruang kutub itu akan makan di musim panas, tapi ketika musim dingin beruang itu berhenti untuk makan, yaitu melakukan hibernasi, penyesuaian tubuh. Begitu pula ular. Ular pun habis makan, maka ular itu akan berhenti berbulan-bulan. Ular itu tidak makan dan tidak minum, karena setelah itu ular akan berganti kulit dengan kulit yang baru. Karena apa? Semakin keras ular itu kulitnya, maka ular itu akan mengalami ketersiksaan. Maka solusinya apa? Berganti kulit. Maka sebelum berganti kulit, ular itu pun akan berpuasa. Begitu pula ulat. Ulat pun kalau ingin mau naik derajat, ulat pun akan berpuasa menjadi kepompong dalam kurun waktu tertentu. Ketika menjadi kepompong, itu pun ulat itu pun akan berpuasa. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana puasa dalam konsep manusia? Maka tentu semua agama akan mengenal puasa. Di Hindu ada puasa, di Buddha ada puasa, di Katolik ada puasa, di Kristen Protestan ada puasa, di Konghucu pun ada puasa. Namun konsep puasanya sedikit berbeda dengan konsep puasa yang diajarkan oleh para nabi, termasuk baginda Muhammad. Di mana letak perbedaannya? Yang semestinya puasa itu terus menerus, tapi Allah tahu bahwa sesungguhnya manusia ini punya fitrah. Fitrah manusia itu tidak mungkin kemudian manusia itu terus menerus menahan makan dan minum. Maka tentu ada hal-hal lain. Maka konsep puasa di dalam Islam adalah al-imsaku an kulli muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. An kulli muftirat. Berbicara tentang angkuli muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan, maka ada 2. Yang membatalkan perbuatan puasa itu, yang kedua adalah yang membatalkan pahalanya puasa. Apa yang membatalkan? Maka tentu hal-hal yang sekiranya bisa merusak, diantaranya adalah makan, minum, hubungan suami istri, kemasukan atau dimasuki atau memasuki sesuatu dalam lubang yang ada di dalam tubuh ini, yang mana di mata orang mengatakan, orang pakai pupuk, ada yang mengatakan bahwa pakai pupuk itu tidak membatalkan. Tapi perlu diingat bahwa ketika orang keliliban kemudian memasukkan tetes mata, maka tentu di mata ini ada rongga. Ketika kalau sampai masuk ke rongga, maka ini pun bisa membatalkan puasa. Orang ketika berwudu, dalam konsep wudunya Imam Hambali atau madhab Hambali, dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu adalah bagian dari muka. Sehingga ketika wudunya pakai madhab Imam Hambali, maka kemudian tidak berkumur-kumur dan tidak mengambil air di hidung, maka wudunya tidak sah. Karena apa? Dalamnya hidung dan dalamnya mulut itu adalah bagian dari muka. Maka ketika menghirup air terlalu dalam sehingga masuk ke jauh, maka bisa ini menyebabkan batalnya puasa. Karena apa? Air masuk, sesuatu masuk sampai ke jauh. Berkumur-kumur pun begitu, jika sampai ke tenggorokan, ke jauh, maka ini pun bisa membatalkan. Begitu pula terkait dengan orang ketika istinja, ketika orang buang hajat, buang air, maka ada satu yang sering. Makanya ada sebagian ulama, kalau bisa ditunda, kalau buang air besar
tahanlah sampai malam. Karena apa? Ketika buang air besar itu kadang-kadang orang buang air itu kan butuh tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dia membasuh atau membersihkan, maka tentu ada bagian jauh yang masih keluar. Apa indikatornya? Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, adalah ketika orang membersihkan atau beristinja, memasukkan atau mencuci bagian keluarnya itu, maka ketika menyentuh bagian yang halus dari dubur, maka ini juga bisa berarti masuknya sesuatu ke jauh. Maka bagaimana supaya kita tidak batal? Maka kita tuntaskan buang air kita sampai kemudian yang dibersihkan adalah bagian di kerut-kerutannya. Kalau sampai ngeden sedikit, maka itu akan tersentuh. Maka tentu ini banyak hikmah yang dapat kita ambil. Kenapa? Ternyata puasa itu bukan hanya sekedar makan, menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi bagaimana selama kita berpuasa ini betul-betul pahala dari yang kita lakukan tidak berkurang sedikit pun. Maka dari proses ini ternyata ada banyak yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa dengan puasa ini kita merasa bahwa kita ini merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa dekat dengan Allah bagaimanapun tidak, walaupun kita punya uang banyak dan uang itu adalah uang kita sendiri. Kalau belum waktunya maghrib, maka uang itu tetap kita simpan. Walaupun sudah dihidangkan makanan yang sangat lezat, yang belum pernah dihidangkan, jika belum maghrib, maka pun kita akan tetap menunggu saatnya azan maghrib. Tidak kemudian kita sembunyi-sembunyi makan. Artinya apa? Dimanapun kita berada, inilah yang kemudian bahwa kita merasa adalah ini menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Karena itulah dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu, bahwa seluruh amal anak Adam adalah untuknya illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Apa maknanya? Fa innahu li, bahwa puasa ini adalah yang memperhitungkan adalah Allah, yang mengukur adalah diri kita. Apakah puasa yang kita jalani ini adalah betul-betul puasa yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Maka disinilah yang menjadi ukurannya. Yang kedua, akan memupuk disiplin. Kenapa? Jikalau walaupun kurang setengah menit atau 30 detik, kalau belum saatnya azan, maka kemudian kita makan, maka ini juga akan menjadikan batal puasa kita. Begitu pula walaupun kelebihan 2 detik, jikalau sudah terbit fajar, maka itu juga bisa menjadikan puasa kita tidak sah. Misalkan kita masih, kalau tarhim, kalau imsak itu adalah 10 menit sebelum terbit fajar, sehingga ketika ada imsak, disebutkan imsak, kita masih boleh makan. Tapi begitu sudah terbit fajar, walaupun terlambat setengah detik pun, jikalau itu sudah terbit fajar, maka ini bisa menyebabkan puasa kita ini menjadi tidak sah. Walaupun toh begitu, ketika kita tidak sah dalam itu, tetap selama siang hari kita tetap tidak boleh makan maupun tidak boleh minum. Cuma bedanya nanti tetap mengqadha di hari lain. Hadirin yang berbahagia, maka sungguh mudah-mudahan puasa yang kita jalani sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Betul-betul dengan puasa ini akan menambah ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan kita untuk melaksanakan apapun yang menjadi titah perintah Allah, dan kesadaran yang sangat mendasar bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan ini akan kita tunai ketika apapun yang kita lakukan untuk kita petik di akhirat. Sehingga mudah-mudahan dengan puasa ini menjadi jalan menuju keselamatan Allah. Karena itulah dalam rangka supaya kita ini betul-betul memanfaatkan puasa, Rasulullah memberikan ancaman yang sangat luar biasa, sekaligus memberikan pahala atau janji-janji pahala yang luar biasa. Ancaman yang luar biasa itu satu contoh. Jikalau kita tidak punya halangan sedikit pun, kemudian kita berbuka,
dengan sesadar-sadarnya kita berbuka, kemudian kita bertaubat. Taubat kita ini kemudian kita ganti dengan 1 tahun berpuasa terus-menerus, maka 1 tahun terus-menerus itu tidak akan mampu menggantikan 1 hari yang kita tinggalkan dengan sengaja itu. Namun pun toh dengan demikian, Ramadan ini pun bulan yang dilipat gandakan amalnya. Jika kita melakukan amalan sunnah, maka seakan kita melakukan amalan wajib. Jika kita melakukan amal wajib seperti ini, maka kita sama dengan melakukan 70 kali amalan di luar Ramadan. Kita jamaah zuhur seperti ini sama dengan melakukan jamaah zuhur di luar Ramadan. Belum lagi duduk kita, takorup kita, bahkan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kenapa? Supaya apa? Kita tidak membatalkan pahala kita. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ini kita mampu mengambil hikmah dari ibadah Ramadan kita, sehingga mampu mengantarkan jalan menuju keselamatan lahir batin, dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada siang hari ini di hari ke-5 bulan Ramadan ini, kami bertakorup kepadamu di masjid ini dalam rangka menggenapi ibadah-ibadah kami, menggenapi takorup kami. Karena itulah ya Allah, terimalah wudhu kami, terimalah sholat kami, terimalah rukuk sujud kami, terimalah tadarruk dan takorup kami, dan terimalah puasa kami, dan bimbinglah ya Allah apapun ibadah yang kami lakukan mendatangkan ridhamu, karena hanya ridhamu lah ya Allah yang akan kami kejar dan kami cari. Hanya dengan ridhamu ya Allah jalan menuju keselamatan dunia hingga akhirat. Dengan ridhamu ya Allah bimbinglah kami untuk tetap berada di jalan yang selamat dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian liputan ini diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.